Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan melakukan versus atau perbandingan antara dua buah smartphone baru yang menurut saya menarik dan pantas untuk dibandingkan. Mereka adalah Redmi 12 dari Xiaomi dan C5 III dari Realme. Kedua smartphone ini dilepas ke pasar dengan harga yang tidak jauh berbeda. Untuk Redmi 12 varian 8/128 dijual dengan harga Rp1.999.000 dan varian 8/256 seharga Rp2.199.000. Sedangkan Realme C5 III hanya ada satu varian yaitu 6/128 seharga Rp2.099.000. Jika kita bandingkan dengan varian 8/128-nya Redmi 12, mereka hanya berbeda harga Rp100.000 di mana Redmi yang lebih murah. Teman-teman kalau sedang cari smartphone dengan budget 2 juta, maka kedua smartphone ini adalah pilihan yang bisa teman-teman dapatkan saat ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu di antaranya, tapi masih bimbang atau bingung untuk memilih yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman, semoga video ini bisa membantu memberikan pencerahan kepada teman-teman ya, agar dapat memutuskan untuk memilih yang mana. Apakah Redmi 12 atau Realme C5 III? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita bahas perbedaan detail dari kedua smartphone ini dan silahkan disimak sampai habis ya teman-teman. Oh iya, disclaimer juga, semua yang saya sampaikan di video ini adalah murni hasil pengetesan dan opini saya pribadi, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Oke, mari langsung aja kita bandingkan ya. Yang pertama, kita mulai dari paket penjualannya dulu. Kedua smartphone ini dipasarkan dengan box yang warnanya berbeda. Xiaomi dengan box berwarna putih dan Realme berwarna kuning. Saat dibuka, kita sama-sama mendapatkan buku manual dan kartu garansi, SIM ejector, soft case transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter. Nah, untuk adapter ini ada perbedaan di mana Redmi cuma diberikan 18 watt sedangkan C5 III 33 watt. Di sini bisa kita lihat juga ukurannya berbeda ya, di mana punyanya si Redmi lebih kecil. Secara kelengkapan paket penjualan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kita mendapatkan item yang sama persis di masing-masing paket penjualan smartphone ini. Lanjut kita bahas perbedaan fisiknya. Secara desain, kedua smartphone ini terlihat ada kemiripan, khususnya di bagian penempatan modul kamera belakang. Mereka sama-sama menggunakan konfigurasi yang mirip seperti pada kamera bobanya iPhone. Saat ke depan baru terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Redmi menggunakan model layar punch hole display, sedangkan si C5 III menggunakan model water drop. Untuk ukurannya juga berbeda nih, Redmi lebih luas 0,05 inch sehingga terlihat lebih panjang sedikit. Ke bagian samping bentuknya sama-sama mengotak ya, posisi tombol dan portnya juga sama semua kecuali port jack audio, di mana si Redmi terletak di atas sedangkan si C5 III di bawah. Saat ke belakang, perbedaan paling terasa yaitu adalah di penggunaan warna dan motifnya. Di Redmi 12 dia menggunakan motif polos dengan 3 pilihan warna yaitu hitam, silver, dan biru seperti yang sedang kita review. Sedangkan Realme C5 III menggunakan motif garis-garis dengan 2 pilihan warna, hitam dan warna gold seperti yang sedang kita review. Jadi untuk pilihan warna Redmi di sini lebih banyak ya. Keduanya sama-sama juga sudah menggunakan back cover berbahan kaca, jadi terlihat mewah dan berkilau. Teman-teman lebih suka desain dan pilihan warna yang mana? Komen di bawah ya. Perbedaan berikutnya ada di ketahanan fisiknya. Redmi 12 sudah mendapatkan rating IP54 sehingga Redmi 12 ini sudah dipastikan tahan cipratan air dan debu. Sedangkan C5 III belum mendapat rating apapun. Saat ditimbang, Redmi 12 mencatatkan bobot sebesar 200,1 gram. Sedangkan C5 III berbobot 184,61 gram. Untuk ketebalannya Redmi 12 sebesar 8,4 mm sedangkan C5 III cuma sebesar 7,4 mm. Jadi di sini C5 III yang paling ringan dan paling tipis. Lanjut kita bahas perbedaan layar. Untuk bagian layar di sini mereka tidak memiliki banyak perbedaan. Panel yang digunakan sama-sama berjenis IPS beresolusi Full HD dengan refresh rate 90 Hz. Yang berbeda hanya ukuran dan jenis notch-nya. Layarnya Redmi 12 juga lebih panjang sedikit. Dikit banget sih, cuma 0,05 inch, hampir nggak kerasa bedanya.
Kemudian model notch-nya si Redmi lebih kekinian karena sudah berjenis punch hole display, sedangkan C53 masih menggunakan water drop yang terlihat lebih jadul. Walau jenis panelnya sama, karakter warna yang dihasilkan ada perbedaan. Warna default di Redmi lebih kekuningan atau lebih warm dibandingkan si Realme. Saat dites multitouch, ternyata Redmi sudah support 10 jari, sedangkan C53 masih support 5 jari aja. Overall untuk layar, saya lebih suka model yang punch hole displaynya si Redmi karena lebih terlihat mahal dan kekinian. Begitu juga dengan multitouch-nya yang sudah support 10 jari. Next kita bahas perbedaan detail spesifikasi dan fitur. Kita mulai dari membandingkan dapur pacunya. Redmi 12 dipersenjatai dengan chipset MediaTek Helio G88 yang dipadukan dengan RAM 8GB, sedangkan Realme C53 disenjatai chipset Uni SoC T612 dengan RAM 6GB. Dengan budget yang lebih murah Rp100.000, justru kita dapat RAM lebih besar 2GB di Redmi 12. Untuk internal, kapasitas keduanya sama-sama 128GB untuk yang kita bandingkan. Kalau teman-teman mau 256GB, hanya Redmi 12 yang punya varian tersebut, dengan nambah budget Rp100.000 dari harganya si Realme C53. Agak disayangkan ya, si Realme C53 ini tidak punya pilihan varian storage. Jenis storage yang digunakan sama-sama belum UFS. Namun berdasarkan pengetesan, di sini kecepatan baca tulis data di Redmi 12 lebih baik dan lebih cepat. Untuk jaringan keduanya juga masih sebatas 4G ya, belum ada yang bisa ke 5G. Untuk persensoran mereka juga ada perbedaan. Sensor giroskopnya si C53 sudah berjenis hardware, sedangkan Redmi 12 hanya virtual gyro. Kemudian juga hanya Realme C53 yang sudah dilengkapi NFC, sedangkan Redmi 12 belum ada. Sebagai gantinya di sini Redmi punya infrared blaster yang membuatnya bisa dijadikan sebagai remote. Jadi teman-teman lebih butuh mana nih, NFC atau infrared? Kita harus pilih salah satu karena tidak ada yang dilengkapi keduanya ya. Untuk audio output juga sama-sama masih dilengkapi single speaker. Berikut perbedaan output audio dari speaker masing-masing. Untuk sistem keamanan sama-sama sudah dilengkapi fingerprint berjenis side mounted. Beralih ke sisi software, keduanya sudah terinstall sistem operasi Android 13 dengan UI khasnya masing-masing. Redmi dengan MIUI versi 14 dan Realme C53 dengan Realme UI T Edition. Sayangnya Realme UI T Edition ini adalah Realme UI versi ringan, jadi bukan Realme UI yang standar, sehingga tampilannya mirip banget dengan UI stok Android. Terus jadinya dia juga nggak bisa diganti-ganti temanya karena nggak punya toko tema dan game space juga tidak ada di sini. Namun di MIUI-nya si Redmi semuanya ada ya. Jadi untuk fitur UI di sini si Redmi lebih unggul. Selanjutnya untuk urusan daya, keduanya sama-sama sudah dibenamkan baterai berkapasitas 5000 mAh, namun dengan adapter yang berbeda. Redmi 12 hanya diberikan adapter 18 watt, sedangkan Realme C53 33 watt. Di sini saya lakukan pengisian daya dengan adapter bawaan masing-masing dari kondisi baterai 0% untuk mengetahui seberapa cepat waktu pengisiannya. Dengan waktu 30 menit, Redmi 12 sudah terisi 29%, sedangkan Realme C53 terisi 50%. Lalu untuk mencapai ke 100%, Redmi 12 memakan waktu total 2 jam 24 menit, sedangkan si Realme C53 cuma 1 jam 21 menit. Jadi terlihat jelas perbedaan kecepatan dan durasi pengisiannya ya, di mana si Realme C53 jelas yang paling cepat. Selisihnya itu sampai 1 jam 3 menit loh untuk pengisian sampai ke 100%.
Hal yang cukup wajar karena memang di sini adapternya cukup jauh perbedaan dayanya. Lanjut kita bahas perbedaan performa. Berbekal chipset yang berbeda, saat dites dengan Antutu versi 10, skornya juga ada perbedaan walaupun tidak signifikan. Redmi 12 mencatatkan skor 272 ribuan, sedangkan Realme C5 III sebesar 258 ribuan. Selisihnya cuma 14 ribuan aja dengan selisih skor per sektor yang juga tipis-tipis. Kalau untuk pemakaian casual harian, performa keduanya ini sangat mirip. Dipakai buka tutup aplikasi, scrolling, multitasking, performanya udah sama-sama cukup enak dan memadai. Lantas gimana dengan performa gaming? Di sini kita akan coba bandingkan beberapa sampel game. Pertama ada PUBG Mobile. Setting grafik yang didapatkan di Redmi 12 sampai ke Smooth Ultra. Hal yang sama juga kita dapatkan di Realme C5 III ya. Alhasil gameplay yang dihasilkan juga terasa sangat mirip. Lalu untuk game lain seperti Asphalt 9 juga bisa dijalankan dengan baik pada kedua smartphone ini. Berkat performa yang mirip, jadi performa gamingnya juga di sini terasa sangat mirip sekali. Kemudian untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, di sini Redmi 12 bisa mendapatkan setting grafik tinggi dengan refresh rate tinggi juga. Dan settingan yang sama juga kita dapatkan di Realme C5 III. Nah, di sini untuk gaming keduanya sama-sama bisa diandalkan dan punya performa yang bisa dibilang sama persis ya, karena setting grafik yang didapat juga sama. Namun untuk bermain game dengan gyroscope, di sini Realme C5 III lebih dapat diandalkan sebab sudah pakai gyro hardware. Namun untuk fitur-fitur pendukung gaming di sini Redmi 12 lebih lengkap karena dia sudah dilengkapi dengan game turbo yang ada di Game Space. Sedangkan C5 III tidak memiliki fitur ini. Setelah sama-sama kita gunakan untuk menjalankan game selama lebih kurang 45 menit, kita ukur suhu keduanya untuk melihat mana yang lebih adem. Redmi 12 mencatatkan suhu tertinggi di 38 derajat Celcius, sedangkan C5 III di 39 derajat Celcius. Jadi ternyata si Redmi 12 lebih adem sekitar 1 derajat aja ya ketimbang si C5 III. Berkat kapasitas RAM yang berbeda, di mana Redmi 12 lebih besar 2 GB dari C5 III membuat dia bisa diandalkan lebih banyak saat multitasking. Space 2 GB yang lebih besar ini tentunya mampu menampung lebih banyak aplikasi yang dapat berjalan di latar belakang. Sehingga buat yang lebih suka multitasking dengan aplikasi yang sangat banyak, maka Redmi 12 lebih cocok untuk dipertimbangkan. Oke, terakhir kita bahas perbedaan kamera. Kamera pada kedua smartphone ini adalah juga bagian yang cukup banyak bedanya. Pertama dari segi jumlah lensa, Redmi 12 dilengkapi 3 buah lensa belakang dan 1 lensa depan. Sedangkan Realme C5 III dilengkapi 2 buah lensa belakang dan 1 lensa depan. Kedua dari segi resolusi dan jenis lensa, lensa utama Redmi 12 beresolusi 50 MP, lensa kedua 8 MP ultrawide, dan lensa ketiga 2 MP makro. Sedangkan si C5 III lensa utama beresolusi 50 MP dan lensa kedua 0,3 MP deep sensor. Untuk lensa depan keduanya sama-sama punya resolusi 8 MP. Dari segi kelengkapan lensa, Redmi 12 jauh lebih unggul ya karena ada lensa makro dan juga ultrawide. Jadi jenis foto yang dihasilkan bisa lebih beragam. Terutama lensa ultrawide-nya yang membuat dia bisa mengambil foto dengan sudut lebar hingga 120 derajat. Untuk perekaman video, keduanya bisa merekam maksimal di 1080p 30 fps. Namun untuk kamera depan, C5 III hanya bisa sampai ke 720p 30 fps saja. Sehingga untuk perekaman video dengan kamera depan di sini Redmi lebih baik. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman perhatikan perbedaan hasil tangkapan foto dan video dari kedua smartphone ini.
Oke, ini adalah hasil rekaman video kamera belakang dari Redmi 12 dan Realme C53. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan kedua smartphone hanya digenggam menggunakan tangan. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman audionya dan juga hasil rekaman videonya untuk mengetahui kualitas dari mikrofon kedua smartphone ini. Videonya diambil dengan format resolusi 1080p 30 fps atau resolusi maksimal dari kedua kamera smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi 12 dengan Realme C53. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan kedua smartphone hanya digenggam menggunakan tangan. Silahkan teman-teman nilai kualitas hasil rekaman video dan juga audionya. Untuk resolusinya di sini Redmi 12 di 1080p 30 fps, sedangkan si Realme C53 di 720p 30 fps. Oke, itu tadi dia hasil perbandingan antara Redmi 12 dengan Realme C53 yang harganya cuma selisih 100.000. Dari hasil pengetesan tadi kita bisa menemukan dengan jelas kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kesimpulannya, dengan harga yang lebih murah Rp100.000, jika membeli Redmi 12 maka kita akan mendapatkan beberapa kelebihan seperti RAM yang lebih luas 2GB, layar model punch hole, sertifikasi IP54 yang artinya tahan cipratan air dan debu, ada infrared blaster agar bisa berfungsi sebagai remote, dan kamera yang sangat lengkap di kelasnya. Sedangkan kalau kita belinya Realme C53 maka kita akan mendapatkan koneksi NFC untuk pembayaran cashless, gyro hardware yang cocok untuk bermain game seperti PUBG, dan adapter charger 33 watt yang jauh lebih cepat dalam pengisian daya. Untuk sisi performa mereka bisa dikatakan seimbang karena tidak ada perbedaan yang signifikan walau chipset yang digunakan berbeda. Secara overall Redmi 12 di sini memiliki lebih banyak keunggulan ya ketimbang si Realme C53 walau harganya lebih murah. Tapi bukan berarti kita harus belinya Redmi 12. Balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Walau Redmi 12 lebih banyak kelebihannya, bisa jadi kita malah lebih butuh spesifikasi dan fitur yang dimiliki si Realme C53. Misalnya kalau teman-teman butuh NFC dan pengisian daya yang cepat, maka C53 lebih cocok. Tapi kalau teman-teman butuhnya smartphone yang lebih tangguh karena tahan cipratan air, butuh infrared untuk mengontrol perangkat elektronik hanya dari handphone, dan juga butuh kamera dengan pilihan lensa yang lengkap, maka Redmi 12 adalah pilihan yang paling tepat. So gimana? Apakah teman-teman sudah tahu mau pilih yang mana? Atau sudah pakai salah satu diantaranya dan menemukan perbedaan lain? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.